Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Hilman Ibrahim dari SDN Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras. Bersama saya Neneng Trisnawati dari SMP Negeri 1 Salopa, Kecamatan Salopa. Bersama saya Rina Setiana dari SDN Banjarwangi, Kecamatan Salopa. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat. Bu Neneng, dalam percakapan coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi kompetensi seperti yang telah kita ketahui itu ada 3 ya. Yang pertama kehadiran penuh, terus kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang kedua, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Baik, jadi bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu kompetensi yang kedua ya, Iya. mendengarkan aktif. Nah, kemudian menurut Ibu, indikator ketercapaian mendengarkan aktif itu seperti apa, Bu? Jadi begini, nanti ketika saat coaching terlaksana keberhasilannya, saya sebagai pendengar aktif, saya bisa mengetahui kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya bisa terkoneksi dalam pelaksanaan coaching itu sendiri. Baik, untuk supervisi mungkin pertanyaan sampai di situ dulu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan di pasca percakapan supervisi. Untuk sekarang saya persilahkan Bu Neneng dan Pak Hilman untuk melakukan percakapan coaching. Iya, baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Neneng. Maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam Pak Hilman, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga lagi santai Pak. Ada apa ini Pak Hilman? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan yang menjadi ganjalan di pikiran saya Bu. Tidak terlalu rumit, tapi menguras hati dan pikiran, begitu Bu. Kalau boleh saya tahu terkait apa itu ya Pak? Sebenarnya ini masalah pekerjaan saya sebagai pengajar. Dan permasalahan itu menurut saya dianggap penting karena fungsi kita sebagai guru itu untuk membimbing, mengerahkan siswa. Tapi ternyata di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan, Bu. Iya, betul. Terus fokus permasalahannya seperti apa Pak? Fokus permasalahan saya pada hari itu, saya memiliki seorang siswa. Dari beberapa tahun ke belakangan ini, alhamdulillah siswa saya itu standar dan seperti biasa seperti siswa yang lain. Tetapi pada akhir-akhir ini saya mendapatkan siswa yang istimewa, begitu Bu. Di kelas saya jumlahnya 11, tapi ada satu siswa yang memiliki keistimewaan. Saya sekarang mengajar di kelas 5. Setelah sekitar 4 bulan lebih lah, hampir 5 bulan, saya membimbing mereka. Akhir-akhir kemarin itu saya mengetahui di antara 11 siswa itu ada satu orang siswa yang memiliki keistimewaan, yaitu dia sama sekali tidak bisa membaca, bahkan ditanya huruf saja masih huruf-huruf tertentu yang dia ketahui gitu. Nah, saya sempat kaget dan merasa shock begitu. Ternyata di kelas atas seperti ini masih ada siswa yang kemampuan dasarnya itu tidak seperti yang saya bayangkan. Karena kemampuan dasar itu sudah dikenalkan sejak dini, sejak PAUD, sudah dikenalkan dengan huruf-huruf. Di SD juga sudah dikenalkan dengan huruf, suku kata, kata kalimat, dan lain sebagainya. Ini kan sudah kelas atas, tapi kemampuannya masih seperti itu. Itu Bu, permasalahan saya seperti itu. Iya Bapak, jadi untuk percakapan kita hari ini,
kita ini akan membahas mengenai murid Bapak yang istimewa tersebut ya. Iya, betul sekali. Iya, kata Bapak tadi ini belum bisa membaca. Kemudian menurut Bapak juga cara untuk mengatasi hal-hal tersebut kira-kira bagaimana ya? Seperti itu ya? Ya, baik Bu. Sebenarnya keinginan saya terhadap siswa itu bisa membaca seperti teman-temannya. Iya. Dan untuk mewujudkan keinginan tersebut, ada beberapa cara yang ingin saya terapkan. Di antaranya adalah dengan berbicara secara intens antara saya dengan siswa. Saya akan menggali mengenai latar belakang mengapa siswa itu belum bisa baca. Dan ternyata dia memiliki latar belakang keluarga broken home. Bapak dan ibunya sudah berpisah karena ibunya memiliki keterbelakangan mental. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap siswa itu. Jadi sekarang siswa itu tinggal dengan neneknya. Saya juga ingin mengajak siswa tersebut untuk belajar membaca. Saya akan ajarkan sedikit-sedikit untuk melihat perkembangan dalam membacanya. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain. Seperti misalkan guru kelas 1 ada trik cara tertentu agar anak tersebut lebih cepat membacanya dibandingkan anak TK yang baru mengenal huruf. Itu baru rencana itu saja sih Bu. Iya, tadi kan Bapak mengatakan bahwa sudah 4-5 bulan Ya. dalam rentang waktu tersebut Bapak melakukan wawancara dan lain sebagainya ya. Iya Bu. Nah, tadi setelah diwawancara sama Bapak, kata Bapak juga bahwa anak tersebut betul-betul belum mengenal huruf. Iya Bu. Artinya kalau diukur skala kemampuan anak tersebut dari 1 sampai 10 nih, itu berarti ada di skala berapa sekarang Bapak? Kalau saya cek itu Bu, ada di angka 2 barangkali Bu. Iya. Karena memang baru mengenal huruf. Tidak semua huruf dia hafal Bu. Yang tahu itu huruf vokal A, I, U, E, O. Kadang ditanya huruf ini tidak hafal, huruf itu tidak hafal. Oh, begitu ya. Kemudian harapan Bapak yang karena tadi kan kata Bapak juga anak ini posisinya ada di rentang 2 ya. Harapan Bapak ke depannya ini anak ini mau diposisikan berapa sih sebenarnya? Sederhana saja Bu, pokoknya saya itu ingin dia sudah bisa membaca koneksi kita di dalam pembelajaran itu bisa didapat. Kelas 5 ini kan sudah mulai berat ya Bu materinya. Iya. Terkait interaksi sosial, sistem pencernaan makanan, peredaran darah, mencari ide pokok. Hal-hal tersebut akan sulit dipahami jika siswa tersebut belum bisa membaca. Iya, kata Bapak tadi, Bapak juga berkolaborasi dengan guru yang lain ya? Kalau Iya. di lingkup sekolah. Mungkin kalau di luar sekolah, apakah Bapak dapat dukungan juga dari yang lainnya? Misal mengenai permasalahan anak ini, terus apakah hanya cukup di sekolah saja atau bagaimana? Karena tadi kan kata Bapak orang tuanya seperti itu, mungkinkah ketika orang tuanya kurang atau dapat membimbing karena ada alasan tersebut, apakah ada pihak lainnya yang dapat membantu untuk anak tersebut bisa menguasai kompetensi yang diharapkan oleh Bapak? Nah, Alhamdulillah ya Pak, selama kita melaksanakan coaching ini, kita terbangun suasana yang nyaman, karena kenyamanan itu yang justru menjadi kunci untuk kita menemukan solusi, karena kita nyaman dengan orang yang berbicara. Semoga permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak sampaikan, kemudian juga harapan-harapan Bapak untuk murid tersebut bisa tercapai juga. Kemudian Bapak pun selalu semangat untuk dapat selalu belajar dan membelajarkan murid-murid kita. Kemudian sabar dan sabar, begitu Pak ya. iya Bu. Tidak terasa ya Pak ya, alhamdulillah untuk sesi coaching hari ini kita dapat terlewati. Terima kasih kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih kepada Bu Neneng dan Pak Hilman yang telah melakukan percakapan. Selanjutnya kita akan kembali ke pertanyaan pasca percakapan ya Bu ya. Saya akan bertanya kepada Ibu, dari praktek Ibu tadi, apa yang sudah tercapai dari indikator ketercapaian tadi? Baik, terima kasih Ibu. Sesuai dengan keterampilan yang ingin saya capai, yaitu mendengarkan aktif, alhamdulillah bisa berjalan karena tadi juga ketika coach itu sedang menyampaikan permasalahan-permasalahannya, itu saya bisa menangkap kata kuncinya yaitu coach ini mempunyai masalah di siswa. Jadi siswanya itu terkendala pada kemampuan membacanya. Kemudian saya juga bisa menangkap rencana-rencana aksi yang sudah disusun oleh coach, sehingga saya bisa juga menggali lagi solusi-solusi yang dapat disampaikan oleh coach, sehingga pada saat pelaksanaan coachingnya itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan rencana. Baik, luar biasa. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan-catatan hasil observasi yang tadi saya lakukan. Pertama, saya sudah Ibu ya dengan Pak Hilman sudah melakukan alur tirta dengan baik. Iya. Kemudian berdasarkan kompetensi yang ingin diobservasi, Ibu sudah memberikan respon yang baik terhadap percakapan dari Koci. Kemudian dapat menemukan kata kunci yang sehingga percakapan itu bisa terkoneksi. Kemudian Ibu juga mengkonfirmasi kata kunci yang Koci tadi sebutkan. Nah, mungkin tadinya Bu ya catatan hasil observasi yang saya lakukan. Selanjutnya apabila ada praktek coaching lagi, supervisi, kompetensi, apa yang akan Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot. Karena tadi juga yang saya sadari ada beberapa bagian yang sepertinya masih kurang berbobot seperti itu. Masih berjalan seadanya saja. Jadi kalau nanti ada kesempatan lagi dan saya juga akan sering melakukan coaching untuk memantapkan lagi keterampilan yang ketiga ini, semoga bisa sesuai harapan saya karena ini kan menunjang sekali terhadap tugas kita. Iya, jadi kedepannya yang ingin Ibu tingkatkan itu kompetensi dalam pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Iya. Mudah-mudahan semua kompetensi yang harus kita miliki itu dapat benar-benar kita tingkatkan. Nah, Ibu, sekian percakapan coaching kali ini kita akhiri karena berhubung dengan waktu ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah begitu Bu ya, supaya lebih berkah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Iya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.